Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan materi presentasi mengenai in-service training. Baik teman-teman, ada beberapa hal yang akan disampaikan. Yang pertama mengenai definisi, kemudian manfaat, tujuan, bentuk, langkah-langkah, kemudian ada hambatan, solusi, dan hak dan kewajiban. Untuk materi definisi akan saya sampaikan sendiri. Baik, sebagai seorang guru atau pengajar yang sistem kerjanya yaitu berhadapan langsung dengan pelanggan pendidikan, atau dalam konteks ini adalah siswa, guru mengajar siswa di kelas, pemberian pengembangan karir merupakan hal yang sangat penting. Pengembangan karir juga merupakan salah satu strategi dari organisasi untuk meningkatkan SDM di organisasi tersebut. Kemudian, salah satu metode untuk pengembangan karir yaitu untuk meningkatkan dan mempertahankan profesionalitas dari para guru, yaitu salah satunya dengan education and training, atau dalam bahasa Indonesia yaitu pendidikan dan pelatihan yang disingkat menjadi Diklat. Dalam jangka pendek, pendidikan dan pelatihan ini merupakan salah satu cara strategis yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan SDM para pekerjanya, atau di sini konteksnya itu guru. Kemudian selanjutnya ada beberapa definisi yang disampaikan oleh para ahli mengenai pendidikan dan pelatihan. Yang pertama yaitu menurut Wijaya. Menurut beliau bahwa pendidikan dan pelatihan itu dapat memberikan kontribusi atau membantu di masa yang akan datang dengan jalan yaitu pengembangan pola pikir dan bertindak. Kemudian ada juga berterampil, kemudian berpengetahuan, dan mempunyai sikap dan pengertian akan suatu cara pelaksanaan pekerjaan. Kemudian selanjutnya yaitu menurut Linton dan Brick. Ada beberapa hal, yaitu ada 3 hal. Yang pertama bahwa pendidikan itu membantu para calon guru untuk memiliki minat atau menjalankan hal yang diminatinya, kemudian cara berkehidupan, kemudian cara jalan karirnya. Sedangkan pelatihan dikhususkan atau dipersiapkan untuk para guru tersebut untuk mengambil suatu tindakan jalur khusus atau jalur tertentu yang disesuaikan dengan teknologi dan kebutuhan dari organisasi. Maksud kebutuhan dari organisasi tersebut bahwa para guru ini akan melakukan atau mengikuti suatu pelatihan karena permintaan dari organisasi atau institusi sekolah yang di mana ia bekerja, seperti itu. Yang selanjutnya bahwa pendidikan yaitu membantu para guru untuk memilih dan menentukan kegiatan belajarnya, sedangkan pelatihan itu membantu guru untuk meningkatkan prestasi dalam kegiatannya. Maksudnya di sini yaitu bahwa dengan pendidikan itu secara teori, dalam kegiatan belajar dengan mengikuti pelatihan akan meningkatkan kualitas dari guru tersebut untuk mengajar siswa di proses kegiatan belajar mengajar, meningkatkan prestasi dalam kegiatan belajar mengajar. Kemudian selanjutnya bahwa pendidikan itu berkaitan dengan pengetahuan dan pengertian, sedangkan pelatihan itu berkaitan dengan pengertian dan keterampilan. Dalam kata lain bahwa pendidikan itu berkaitan dengan teoritis, sedangkan pelatihan itu berkaitan dengan praktek, keterampilan, berkaitan dengan keterampilan, seperti itu. Kemudian bahwa dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan merupakan suatu bimbingan karir yang diberikan kepada para guru untuk meningkatkan profesionalisme dalam bekerja, kemudian keterampilan dan pengetahuan sesuai dengan profesinya, dalam hal ini guru, yaitu kemudian untuk meningkatkan tadi profesionalisme dan juga prestasi kerjanya, seperti itu. Nah, secara garis besar, pendidikan dan pelatihan ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pre-service education atau pre-service training, dan yang kedua ada in-service training atau in-service education. Untuk yang pertama, pre-service education atau pre-service training merupakan
pelatihan dan pendidikan untuk kependidikan, untuk tenaga kependidikan, di mana untuk memperoleh pengetahuan, kemudian keterampilan-keterampilan, sikap-sikap yang dibutuhkan untuk bertugas atau berdinas itu misalnya didapatkan dari masa belajar selama di universitas. Universitas tersebut menyediakan program-program yang berkenaan dengan pengelolaan kurikulum kependidikan guru, kemudian kemitraan dengan sekolah, yaitu dengan membekali mahasiswanya sebagai calon guru itu mengenai pengetahuan dan keterampilan formal kependidikan dan pengetahuan tentang sekolah. Secara konkretnya, contohnya itu ada program PLP untuk mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, di mana mahasiswa tingkat 4 ini diharuskan untuk praktek mengajar di suatu institusi pendidikan SMP atau SMA biasanya selama 3 bulan. Nah, itu merupakan salah satu contoh pre-service education. Kemudian yang kedua yaitu ada in-service education atau in-service training, di mana dalam hal ini pendidikan dan pelatihan untuk pengembangan karir yang didapatkan oleh guru didapatkan selama masa dalam jabatan. Berarti sudah menjadi guru. Konteksnya sudah menjadi guru, di mana ini dapat dikatakan yaitu dengan cara langsung bekerja di suatu tempat untuk belajar, meniru bagaimana suatu pekerjaan itu dikerjakan dengan diawasi oleh pengawas. Baik, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Panji. Dipersilahkan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu manfaat dari kegiatan in-service training. Di sini ada 2 tokoh yang menyebutkan tentang manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari kegiatan in-service training. Yang pertama yaitu Shimamura. Beliau menyebutkan manfaat-manfaat yang dapat diperoleh dari pendidikan dan pelatihan atau bisa kita sebut sebagai diklat, yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas. Kemudian yang kedua, mengurangi waktu belajar yang diperlukan karyawan untuk mencapai standar kinerja yang ditentukan. Kemudian yang ketiga, menciptakan sikap, loyalitas, dan kerjasama yang lebih menguntungkan. Yang keempat, memenuhi persyaratan perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, mengurangi jumlah dan biaya kecelakaan kerja. Kemudian yang terakhir, membantu karyawan dalam peningkatan dan pengembangan dirinya sendiri. Nah, kemudian tokoh yang kedua yaitu Siagian. Nah, beliau menyebutkan manfaat diadakannya program diklat menjadi 2, yaitu yang pertama, manfaat bagi perusahaan atau instansi, dan yang kedua, manfaat bagi para pegawai. Nah, yang pertama, manfaat bagi perusahaan atau instansi. Ada beberapa poin di dalamnya, yaitu yang pertama, peningkatan produktivitas kerja organisasi sebagai keseluruhan, antara lain karena tidak terjadinya pemborosan, karena kecermatan melaksanakan tugas, di mana kita akan lebih cermat melaksanakan tugas setelah mengikuti pelatihan-pelatihan dan pendidikan-pendidikan tertentu seperti itu. Kemudian tumbuh suburnya kerjasama antara berbagai satuan kerja yang melaksanakan kegiatan yang berbeda dan bukan spesialistik. Kemudian meningkatkan tekad mencapai sasaran yang telah ditetapkan secara lancar. Dan kemudian lancarnya koordinasi sehingga organisasi bergerak sebagai satu kesatuan yang utuh. Nah, kemudian poin yang kedua yaitu terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan, antara lain karena adanya pendelegasian wewenang, interaksi yang didasarkan pada sikap dewasa, baik secara teknik maupun intelektual, kemudian saling menghargai dan adanya kesepakatan bagi bawahan untuk berpikir dan bertindak secara inovatif. Nah, kemudian poin yang ketiga yaitu terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat karena melibatkan seluruh pegawai yang bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan-kegiatan operasional dan tidak sekedar diperintahkan oleh para manajer. Nah, di mana di sini para pegawai itu mempunyai inisiatif untuk mengambil keputusan tanpa harus diperintahkan oleh para manajer. Itu merupakan manfaat dari kegiatan in-service training. Kemudian poin yang keempat yaitu meningkatkan kesempatan kerja seluruh tenaga kerja dalam organisasi dalam komitmen organisasional yang lebih tinggi. Kemudian yang kelima,
mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial partisipatif. Nah, kemudian poin yang keenam, memperlancar jalannya komunikasi yang efektif yang pada gilirannya memperlancar proses perumusan kebijaksanaan organisasi dan operasionalnya. Kemudian poin yang terakhir, yang ketujuh, yaitu penyelesaian konflik secara fungsional yang dampaknya adalah tumbuh suburnya rasa persatuan dan suasana kekeluargaan di kalangan anggota organisasi. Nah, kemudian yang kedua, yaitu manfaat bagi para pegawai. Nah, dari manfaat bagi para pegawai ini juga ada beberapa poin, yaitu yang pertama, membantu pegawai membuat keputusan lebih baik. Yang kedua, meningkatkan kemampuan para pekerja menyelesaikan berbagai masalah yang dihadapi. Yang ketiga, terjadinya internalisasi dan operasionalisasi faktor-faktor motivasi. Yang keempat, timbulnya dorongan dalam diri para pekerja untuk terus meningkatkan kemampuan kerjanya. Kemudian yang kelima, peningkatan kemampuan pegawai untuk mengatasi stres, frustasi, dan konflik yang nantinya bisa memperbesar rasa percaya diri pada diri sendiri. Kemudian yang keenam, tersedianya informasi tentang berbagai program yang dapat dimanfaatkan oleh para pegawai dalam rangka pertumbuhan masing-masing secara teknik maupun intelektual. Kemudian yang selanjutnya, meningkatkan kepuasan kerja. Selanjutnya, semakin besarnya pengakuan atas kemampuan seseorang. Yang kesembilan, semakin besarnya tekad pekerja untuk lebih mandiri. Dan yang terakhir, mengurangi kekuatan menghadapi tugas baru di masa depan. Nah, berdasarkan ungkapan atau pendapat dua tokoh tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa manfaat yang dapat dipetik dari pelaksanaan program diklat adalah bermanfaat untuk individu dan juga bermanfaat bagi organisasi untuk mencapai tujuan, karena peningkatan kualitas pegawai bermanfaat juga kepada peningkatan kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, kemudian materi yang selanjutnya yaitu bentuk-bentuk kegiatan in-service training. Nah, di mana bentuk pelaksanaan kegiatan in-service training pada umumnya itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama pengembangan secara formal dan yang kedua pengembangan secara informal. Nah, yang pertama pengembangan secara formal, apa itu? Ya, pengembangan secara formal yaitu karyawan ditugaskan oleh lembaga untuk mengikuti pendidikan dan latihan baik yang dilakukan oleh lembaga sekolah itu sendiri maupun oleh lembaga pendidikan atau pelatihan karena tuntutan pekerjaan untuk saat ini atau masa depan. Nah, yang kedua, pengembangan secara informal. Pengembangan secara informal ini yaitu di mana karyawan atas keinginan dan usaha sendiri melatih dan mengembangkan dirinya untuk mempelajari buku-buku literatur yang berhubungan dengan pekerjaan atau jabatannya. Nah, untuk contoh dari implementasi dari pelaksanaan kegiatan in-service training secara formal bermacam-macam, antara lain berupa pelatihan-pelatihan, penantaran, workshop, kursus-kursus, seminar, diskusi atau mimbar, baik yang dilakukan oleh intern kelembagaan ataupun ekstern kelembagaan. Nah, tentunya tidak hanya sebatas menjadikan pelatihan-pelatihan dan seminar, tetapi perlu dipikirkan bagaimana format suatu kegiatan agar menjadi lebih efektif dan efisien. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda, NPM 182122035. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah kegiatan in-service training. Yang pertama adalah menganalisis kebutuhan pelatihan organisasi yang sering disebut need analysis atau need assessment. Di sini sebelum kita membuat suatu kegiatan atau suatu acara, kita harus tahu nih bagaimana apa saja yang mereka butuhkan, apakah acara yang kita buat itu bermanfaat untuk mereka, apakah acara yang kita buat itu cocok untuk mereka, sasaran mereka. Kita harus tahu dulu, kita harus menimbang dan meninjau apa saja kebaikan dan sisi lain dari acara yang kita buat. Kita harus need analysis atau need assessment. Kita akan tahu apa saja sih yang peserta butuhkan, seperti itu. Yang selanjutnya adalah menentukan sasaran dan materi program pelatihan. Setelah kita menentukan sasaran dan materi program pelatihan,
kita kan sudah mensurvey need analysis. Kita akan tahu sasaran mereka apa saja yang mereka butuhkan. Di sini kita menentukan sasaran di sini dengan cara materi program pelatihan. Kita akan menyusun rundown apa saja yang akan disampaikan kepada mereka, apa saja yang harus kita sampaikan kepada mereka agar berguna untuk mereka, agar mereka tidak sia-sia untuk mengikuti kegiatan yang kita buat ini. Yang selanjutnya adalah menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan. Menentukan metode pelatihan dan prinsip-prinsip belajar yang digunakan setelah kita menentukan sasaran, lalu survei dan sasaran yang seperti itu, kita harus menentukan metode pelatihan, prinsip-prinsip belajar yang kita gunakan. Metode pelatihan di sini kita harus tahu bagaimana cara penyampaian kepada mereka, apa saja maksudnya seperti apa agar mereka paham apa yang kita sampaikan, paham prinsip-prinsip belajar yang akan kita gunakan kepada mereka, agar mereka itu benar-benar mengerti dan paham dengan kegiatan yang kita buat itu. Yang terakhir adalah mengevaluasi program. Setelah kita menggunakan melaksanakan acara, setelah kita melaksanakan kegiatan, kita itu harus mengevaluasi program. Kenapa kita harus mengevaluasi program? Agar kita tahu apa kekurangan kelebihan kegiatan yang kita buat. Di sini kita akan tahu kelebihan dan kekurangan kepanitiaan, kelebihan dan kekurangan acara, dana, dan seperti itu. Kita harus mengevaluasi nih apa saja yang harus kita perbaiki untuk suksesnya acara kegiatan yang akan kita buat nanti. Seperti itu. Lanjut ke materi selanjutnya, yaitu hambatan dalam kegiatan e-service training. Hambatan dalam kegiatan e-service training dalam pelaksanaan program pelatihan biasanya merupakan faktor penghalang bagi organisasi yang melaksanakan rancangan program pelatihan. Dilihat dari segi pentingnya pelatihan, hal ini sangat tidak diinginkan oleh semua pihak yang terlibat dalam pelaksanaan pelatihan. Siapa yang mau sih adanya hambatan dalam suatu kegiatan? Kita mengharap suatu kegiatan itu berjalan dengan sangat lancar tanpa adanya hambatan. Tapi setiap apapun yang kita kerjakan selalu ada hambatan, selalu ada kekurangan dan kelebihan, selalu ada masalah yang akan kita hadapi, seperti itu. Hambatan dalam kegiatan e-service training. Yang pertama adalah peserta memiliki latar belakang yang heterogen. Seperti yang kita ketahui, manusia itu mempunyai beragam sifat, beragam perilaku, beragam wajah, beragam muka, beragam latar belakang. Yang poin intinya itu adalah manusia itu adalah makhluk yang berbeda. Semua manusia memiliki latar belakang yang heterogen. Kita tidak akan dengan mudahnya menyamaratakan mereka seperti itu. Dilihat dari sifat, perilaku, latar belakang dan seperti itu. Ini adalah salah satu hambatan dalam kegiatan e-service training. Yang selanjutnya adalah sulit mendapatkan pelatih atau instruktur yang ahli cakap. Sulitnya mendapatkan pelatih instruktur yang ahli cakap. Di sini kita kan harus seperti yang saya katakan tadi, kita harus menyusun program, menyusun sasaran apa saja yang akan kita sampaikan. Dengan apa yang kita sampaikan itu, kita harus mendapatkan pelatih atau instruktur yang ahli cakap. Nah, di sini mendapatkan pelatih itu adalah suatu hambatan karena sulitnya mencocokkan suatu kegiatan yang akan kita laksanakan dengan keterbatasan pelatih atau instruktur atau ilmu yang mereka punya. Di sini kita kan harus benar-benar mencocokkan, benar-benar pas dengan sasaran yang kegiatan yang akan kita buat. Yang selanjutnya adalah fasilitas sarana dan prasarana pengembangan sangat kurang atau tidak baik. Fasilitas sarana dan prasarana. Sebenarnya kita dalam membuat kegiatan harus melakukan yang terbaik.
Tapi akan ada saja hambatan saat fasilitas sarana dan prasarana pengembangan sangat kurang atau tidak baik, karena mungkin kekurangannya kekurangan kecepatan dalam misalkan contoh sarana dan prasarana. Kita akan membuat menyewa sebuah gedung untuk kegiatan yang akan kita buat. Namun kita kurang cepat nih dengan yang lainnya. Nah, di sini kita pun akan seperti kekurangan sarana dan prasarana. Ini tidak sesuai dengan apa yang sudah kita bayangkan dan apa yang sudah kita atur sebelumnya. Yang selanjutnya adalah kurikulum kurang sesuai, tidak sistematis sehingga tidak mendukung tercapainya sasaran pengembangan. Kurikulum di sini kurang sesuai nih. Kurikulum yang diberikan saat materi saat kegiatan in-service training dengan apa yang sudah dilaksanakan dengan kegiatan yang benar-benar sudah terjun ke lapangan tidak sesuai dan tidak sistematis. Di sini akan berubah sekali kegiatan yang awalnya seperti apa, kegiatan yang kita rancang dengan kegiatan di real life-nya tidak sesuai. Ini benar-benar akan sangat berpengaruh. Selanjutnya adalah dana pengembangan sangat terbatas. Di sini sebelum kita membuat suatu kegiatan, kita harus mempunyai dana. Dana di sini sangat penting. Kenapa? Apapun akan membutuhkan dana. Sebelumnya kita jika ingin memperoleh dana, yang pertama kita harus mencari sponsor. Dengan mencarinya sponsor sebanyak-banyaknya, kita akan mendapatkan bantuan dana dari sponsor yang dapat bekerja sama bersama kita. Yang selanjutnya adalah terbatasnya waktu pelaksanaan dan lain-lain. Terbatasnya waktu pelaksanaan dan lain-lain ini karena misalkan kurangnya persiapan kegiatan, lalu kurangnya persiapan dana seperti itu dari seperti yang ke atas, ini akan berpengaruh kepada pelaksanaan kegiatan, acara, rundown, fasilitas sarana prasarana. Ini sangat berhubungan. Jadi ini itu merupakan hambatan dalam kegiatan in-service training yang benar-benar berpengaruh sekali kepada acara yang akan kita buat. Di sini makanya harus sekali penyesuaian konsepan yang matang dan sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan materi selanjutnya yang sebelumnya sudah disampaikan oleh teman saya mungkin ya. Nah, materi di sini yaitu solusi mengatasi hambatan dalam pelaksanaan in-service training. Jadi apa aja solusinya? Ya, menurut Mukijat, untuk mengatasi atau meminimalisir agar faktor-faktor penghambat tidak muncul dalam pelatihan dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu materi pelatihan disertai dengan tujuan umpamanya pre-test maupun post-test. Hal ini dilakukan untuk melihat kemampuan peserta latihan sebelum dan sesudah pelatihan dilaksanakan, apakah mengalami perubahan atau tidak ke arah peningkatan atau tidak, atau misalnya bisa terjadi sama sekali tidak ada perubahan kepada si peserta tersebut setelah melakukan pre-test maupun post-test gitu. Jadi misalnya sebelum melakukan post-test kita misalnya segini dan sudah melakukan pretest harusnya ada perubahan, atau misalnya sesudah dan sebelum post test maupun pretest itu tidak ada hasilnya. Yang kedua yaitu tujuan pelatihan harus jelas dinyatakan dengan secara khusus meliputi yang satu, perilaku terakhir yang diharapkan dari pelatihan. Terus yang kedua, perilaku terakhir diharapkan menjadi hasil yang maksimum. Yang tadi, pelatihan itu harus profesionalis dalam menguasai materi gitu, dan harus menguasai bagaimana metodologinya untuk pelatihan yang sesuai dengan ahlinya atau sesuai dengan spesialisnya. Nah, kemudian yang berikutnya yaitu isi program pelatihan harus direncanakan dan ditujukan kepada pencapaian tujuan agar keseluruhan. Nah, maksud di sini adalah jadi harus benar-benar direncanakan dan harus benar-benar
terarah gitu untuk mencapai tujuan yang baik. Nah, kemudian itu pelatihan bersifat kontinu atau dikembangkan. Ini jelas harus dilakukan ya, karena agar tercapainya perkembangan si peserta pelatihan. Nah, yang terakhir itu pelatihan harus diintegrasikan dengan perubahan administrasi, yakni organisasi prosedur dan pegawai peserta pelatih. Artinya, hasil pelatihan dapat bermanfaat apabila lingkungan organisasi itu mendukung adanya perubahan. Jadi, kalau misalnya hasil pelatihan itu bakal akan bermanfaat gitu kalau misalnya si lingkungan organisasi itu mendukung, maksudnya instansinya mendukung kita gitu untuk menerima perubahan tersebut gitu. Yang selanjutnya yaitu hak dan kewajiban setelah in-service training. Seorang guru memiliki kinerja profesionalisme, wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikat pendidik. Sertifikat pendidik merupakan prasyarat untuk memperoleh tunjangan profesi dan pengakuan sebagai tenaga profesional, sehingga guru tersebut akan mendapatkan hak-haknya seperti gaji pokok dan tunjangan melekat pada gaji, tunjangan fungsional, dan tunjangan profesi. Nah, ini dia hak dan kewajiban si peserta pelatihan setelah mendapatkan pelatihan itu sangat banyak ya, tetapi hak dan kewajiban ini akan didapat apabila si peserta pelatihan itu konsekuen dengan hasil yang telah mereka dapat dari si pelatihan tersebut ya. Jadi misalnya dari pelatihan tersebut si peserta pelatihan itu bisa menjadi lebih baik lagi untuk bekerja di suatu instansi atau di suatu sekolah ya. Jadi harus ada feedbacknya terlebih dahulu ke organisasi atau misalnya ke perusahaan tersebut. Baik, mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari presentasi yang kami sampaikan, yaitu bahwa in-service training merupakan suatu pelatihan atau pengembangan yang memberikan kesempatan pada seseorang yang mendapatkan tugas dari jabatannya untuk mengembangkan kinerjanya. Dapat dikatakan juga bahwa dalam ini pendidikan dan pelatihannya itu dilaksanakan dalam jabatan untuk guru, yaitu dilaksanakan secara langsung bekerja di suatu tempat untuk belajar, kemudian untuk meniru bagaimana suatu pekerjaan itu dilakukan di dalam pengawasan seorang pengawas. Dapat dikatakan juga bahwa in-service training ini merupakan kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian kinerja dan profesionalitas atau profesionalisme kerja dari guru tersebut untuk melaksanakan tugas-tugasnya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.